Selanjutnya jamaah di belakang Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada kita, tugas seorang hamba berikutnya apa, Pak? Setelah berilmu, tugas hamba berikutnya apa? Berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan balasan yang indah di yaumil akhir, untuk bisa mendapatkan balasan berupa surga, syaratnya adalah kita harus beramal. Syaratnya untuk bisa mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beramal. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Fama ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui janji indah yang aku berikan kepada mereka berupa surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan masing-masing hamba mendapatkan derajat sesuai dengan tingkatan amal yang mereka kerjakan. Sehingga kita beramal untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, agar kita bisa mendapatkan balasan yang kekal berupa kebaikan, yaitu surga, di mana syaratnya untuk bisa mendapatkannya adalah kita harus beramal. Namun seorang hamba tidak bisa untuk menjalankan amal itu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sehingga hamba tidak mungkin bisa mendapatkan surga jika tidak diberi rahmat dari Allah. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa beramal kecuali jika dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sehingga Allah gandengkan antara ibadah dengan apa? Isti'anah. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Apa rahasia Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah? Allah tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Allah juga tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasum. Tapi yang Allah firmankan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah jika dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah di belakang Allah, dari sini kita bisa memahami bahwa hakikatnya yang butuh ibadah itu siapa, Pak? Kita atau Allah? Manusia. Hakikatnya yang butuh untuk melakukan ketaatan adalah hamba. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amal ibadah yang kita lakukan. Allah memiliki nama As-Samad. Allah punya nama As-Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad dari kata sumdun. Dan secara makna bahasa, sebagaimana keterangan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, sumdun artinya adalah ma laisa lahu batnun, sesuatu yang enggak punya rongga. Dan disebut sebagai sumdun karena dia tidak butuh sesuatu. Dia enggak punya rongga. Dia enggak punya perut untuk diisi. Sehingga ada ungkapan al-malaikatu sumdun. Malaikat itu sumdun, artinya malaikat adalah makhluk yang tidak butuh makanan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Samad karena dia zat yang tidak butuh seluruh makhluknya. Apapun yang dilakukan oleh makhluknya Allah enggak butuh.
Sehingga Allah tidak butuh ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya. Allah tidak butuh ibadah yang dilakukan oleh makhluknya. Allah juga enggak butuh kerja yang dilakukan oleh makhluknya. Li'annahu samad. Sebab dia zat yang maha sempurna, sehingga Allah tidak butuh apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Sebaliknya makhluknya yang butuh dia. Karena itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita, as-samad artinya apa kalau dalam terjemahan Depak? Tempat bergantung. Karena seluruh makhluk butuh Allah dan Allah tidak butuh makhluknya, maka Allah adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Dan berkali-kali semacam ini ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah zat yang maha ghani terhadap seluruh alam. Ghani bimakna la hajata fihi. Allah tidak butuh terhadap alam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari seluruh alam. Artinya Allah tidak butuh seluruh isi alam ini. Yang berbuat taat Allah enggak butuh taatnya. Yang bekerja untuk dunia Allah juga enggak butuh dia kerja. Yang beramal Allah enggak butuh amalnya. Karena Allah tidak butuh ketaatan di sini. Baik jamaah. Yang memakmurkan bumi itu siapa, Pak? Yang memakmurkan bumi itu siapa? Allah. Tapi Pak, coba kita lihat. Bumi itu kalau enggak dikerjakan manusia, Pak, kan enggak ada gedung, enggak ada tempat wisata, adanya hutan belantara, lautan tanpa tersentuh dan terjamah, enggak ada aktivitas apapun di alam ini. Tapi ketika ada manusia, terbangunlah gedung, terbangunlah perumahan, terbangunlah masjid-masjid. Sehingga di bumi ini permukaannya terisi dengan aneka bangunan dan aneka bentuk yang berwarna-warni. Jadilah bumi ini ada isinya. Baik, memang betul aktivitas manusia menjadikan bumi ini berisi dengan aneka bangunan. Tapi apakah Allah butuh itu semua? Tidak. Misalnya begini Pak, Anda punya rumah, tapi rumah Anda ini kosongan, gak ada isinya. Cuman tembok kanan kiri, depan belakang, sama atap. Dan gak ada isinya sama sekali. Karena Anda sudah kehabisan dana untuk melengkapi interior rumah itu. Maka Anda meminta kepada salah seseorang, Mas, tolong kamu tinggal di rumah saya, tapi syaratnya satu, kalau kau bisa penuhi isi rumah saya. Sehingga orang ini tinggal di rumah itu, kemudian mereka memenuhi rumah itu. Dikasihlah lemari, dikasih kasur, dikasih apa lagi dan seterusnya. Sudah? Orang yang tinggal di situ butuh nggak terhadap rumah ini? Butuh. Yang punya rumah butuh nggak terhadap orang yang tinggal di situ? Butuh. Ini interaksi antara manusia dengan manusia. Mereka melakukan hubungan saling membutuhkan, orang nyebutnya dengan simbiosis. Simbiosis yang saling menguntungkan, interaksi yang saling menguntungkan. Tapi hubungan antara hamba dengan Allah, Allah tidak butuh hambanya. Kerja yang dilakukan oleh hamba di muka bumi ini bukan karena Allah butuh mereka, karena sekali lagi Allah tidak membutuhkan kerja para hambanya. Demikian pula orang yang beramal untuk akhirat. Orang yang beramal untuk kepentingan akhiratnya, Allah enggak butuh amal mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-6. Orang yang beramal hakikatnya untuk kepentingan mereka sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil alamin. Siapa yang berjuang, hakikatnya dia berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri, karena Allah enggak butuh seluruh alam.